Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh juga memberikan perhatian terhadap pembangunan penerangan jalan umum yang bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman pada malam hari. Salah satu program pembangunan sarana penerangan jalan yaitu pemasangan lampu jalan double ornamen di sepanjang Jalan Tengku Daud Bereh, Kota Banda Aceh, dan beberapa titik lokasi lainnya di sejumlah kabupaten kota di Aceh. Sementara itu, guna memberikan kenyamanan dan keamanan dalam lingkungan pendidikan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh pada tahun 2019 telah melakukan pemasangan lampu PJUTS masing-masing di Sekolah Menengah Atas Fajar Harapan, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh sebanyak 10 unit dan SMA Modal Bangsa, Kecamatan Belang Bintang, Aceh Besar sebanyak 12 unit. Program pembangunan sarana penerangan di lingkungan sekolah ini akan terus dilanjutkan untuk tahun-tahun mendatang, sehingga satu sisi akan memberikan manfaat bagi lingkungan sekolah, juga akan terjadi penghematan daya listrik. Selain itu, dalam rangka pemenuhan energi listrik bagi masyarakat daerah terisolir, Dinas ESDM Aceh juga melakukan pemasangan lampu jalan umum tenaga surya atau PJUTS di sejumlah titik lokasi di Aceh. Melalui pembangunan lampu jalan umum tenaga surya ini diharapkan jalan di kabupaten kota dan masyarakat di daerah pedesaan dapat merasakan manfaat dari sumber energi yang ramah lingkungan. Sebagai institusi teknis pemerintah Aceh, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh memiliki tugas di bidang pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha ketenagalistrikan, antara lain pembinaan dan pengawasan terhadap pembangkit listrik atau genset yang dimiliki oleh instansi pemerintah maupun swasta di seluruh Aceh. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan meninjau langsung ke lokasi genset yang dioperasikan. Ini salah satu kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan petugas Dinas ESDM Aceh terhadap genset yang dioperasikan di Pasar Swalayan Berawe Shopping Center, Banda Aceh. Sektor minyak dan gas bumi merupakan sumber potensi energi yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Aceh. Sektor ini mampu menyumbang hingga 20% PDRB atau pendapatan domestik regional bruto terbesar dalam beberapa dekade terakhir, sehingga sektor migas menjadi tulang punggung perekonomian wilayah ini. Oleh karena itu, sektor migas perlu mendapat perhatian lebih agar usaha di sektor ini dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, namun mempunyai nilai strategis bagi pembangunan nasional karena minyak dan gas bumi mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai sumber devisa, sumber energi, dan bahan baku industri. Di samping itu, industri di bidang migas merupakan industri padat modal, padat teknologi, dan memiliki resiko tinggi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh terkait dengan pengelolaan usaha migas sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang minyak dan gas bumi, yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan di bidang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi di wilayah Aceh. Khususnya kegiatan migas pada usaha hulu, dalam implementasinya Dinas ESDM Aceh berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Minyak Aceh terkait dengan pengelolaan migas di wilayah kerja Aceh yang dilaksanakan oleh kontraktor kontrak kerjasama atau K3S yang membutuhkan dukungan pemerintah dalam hal perizinan dan sosialisasi. Persoalan pengelolaan minyak dan gas di Aceh menjadi salah satu isu sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi di Aceh. Atas dasar itu dibentuk Badan Pengelolaan Migas Aceh atau BPMA yang menggantikan SKK Migas di Aceh. Dengan terbentuknya lembaga ini, berarti pemerintah Aceh telah diberikan hak dalam mengelola migas di Aceh.
Aceh Utara diketahui memiliki sumber energi migas yang melimpah. Sejak tahun 1968, kegiatan eksplorasi di wilayah ini mulai dilakukan oleh ExxonMobil Oil Indonesia Incorporation. Salah satunya di Blok B yang mencakup sejumlah lapangan gas darat. Beberapa dekade kemudian, Pertamina Hulu Energi mengakuisisi Blok B, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2015. PHE NSB mengambil alih Blok B seluas 1.300 km persegi yang berada di Kabupaten Aceh Utara. Blok NSB terdiri dari 3 lapangan gas darat, yaitu Arun Lok Sumawe, Lok Sukun Selatan A, dan Lok Sukun Selatan B. Blok NSB ini mulai berproduksi tahun 1977. Produksi puncak mencapai 3.400 juta ton kaki kubik per hari. Produksi gas untuk PHE NSB 65 juta kaki kubik per hari. Sementara produksi kondensat mencapai 1.790 barel per hari. Hasil produksi gas Blok B kemudian diolah di fasilitas pengolahan yang berada di Blanglancang, Kota Lau Sumawe, lalu dipasarkan ke perusahaan pupuk dan kertas serta jaringan gas di Aceh Utara. 1 Oktober 2015 menjadi tanggal penting pengolahan blok migas di Aceh Utara. Saat itu PT Pertamina Hulu Energi mengakuisisi Blok North Sumatra Offshore atau NSO. Sebelumnya blok ini dikelola ExxonMobil Oil Incorporation Indonesia yang memulai kegiatannya eksplorasi dan produksi migas di Aceh Utara pada tahun 1998. Blok NSO berada di Selat Malaka, Provinsi Aceh. Blok ini adalah lapangan gas lepas pantai seluas 3.633 persegi. Sumur eksplorasi NSO tersebut 60 mil dari pesisir Aceh Timur. Blok NSO mulai berproduksi tahun 1996 dengan produksi puncaknya mencapai 400 juta kaki kubik per hari. Dalam upaya memanfaatkan kilang PT Arun yang sudah tidak beroperasi lagi, didirikan PT Perta Arun Gas untuk memfungsikan kembali kilang PT Arun sebagai kilang LNG Receiving dan Regasification Terminal. Kilang PT Arun LNG yang dulu sebagai kilang produksi LNG dimodifikasi untuk menjadi kilang LNG Receiving dan Regasification Terminal yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 9 Maret tahun 2015 sebagai terminal penerimaan dan resifikasi LNG. Untuk mendukung operasional PT Perta Arun Gas, Pertamina Persero telah menunjuk PT Perta Arun Gas sebagai single operator untuk melakukan kegiatan operasional di kilang LNG Receiving Hub dan Resification Terminal. Dari pengiriman gas pertama sampai saat ini, PT Perta Arun Gas mampu mencetak laba bersih dan terus meningkat dan telah membuktikan dirinya mampu untuk menghadapi tantangan yang muncul dari dinamika bisnis. Usaha eksplorasi dan produksi minyak di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang, sudah cukup lama. Keberadaan potensi minyak di kawasan tersebut ditemukan sejak tahun 1941. Saat ini kegiatan produksi minyak di daerah tersebut dilakukan oleh PT Pertamina EP Aset 1 Rantoville di Kabupaten Aceh Tamiang. Sementara itu, Provinsi Aceh juga memiliki potensi sumber daya batubara yang terdapat di kawasan pantai barat Aceh. Usaha penambangan batubara pada umumnya hanya bisa memanfaatkan batubara permukaan dengan peringkat kalori tertentu dan tidak sampai pada kedalaman lebih dari 100 meter. Untuk memanfaatkan potensi batubara peringkat rendah adalah dengan cara gasifikasi batubara bawah permukaan atau Underground Coal Gasification atau UCG. UCG merupakan teknologi pemanfaatan batubara yang dilakukan melalui konversi batubara secara in situ dengan cara menyuntikkan udara atau oksigen melalui sumur injeksi untuk membakar lapisan batubara. Kemudian dihasilkan gas untuk dialirkan melalui sumur produksi.
Gas yang dihasilkan selanjutnya diolah menjadi bahan bakar pembangkit tenaga listrik dan bahan penggunaan industri kimia lainnya. UCG memiliki kelebihan karena menghasilkan bahan bakar gas yang lebih ramah lingkungan, di samping memanfaatkan batu bara bawah permukaan. Bila teknologi UCG bisa diaplikasikan, Provinsi Aceh akan menghasilkan sumber potensi energi baru sebagai cadangan dalam menjaga ketahanan energi di bumi tanah rencong ini. Dalam rangka percepatan pelaksanaan substitusi bahan bakar minyak dengan gas di sektor rumah tangga di Aceh, sejak tahun 2014 telah dimulai proyek pengembangan fasilitas jaringan gas di Aceh, khususnya di Kota Lok Sumawe. Tahap pertama telah terpasang 4.001 sambungan rumah, sementara untuk Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2015 telah terpasang sebanyak 3.929 sambungan, dan pada tahun 2019 ini sudah terpasang 10.000 sambungan rumah untuk Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lok Sumawe. Pada tahun 2020 ditargetkan terpasang 22.500 SR meliputi Kota Lok Sumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang. Suplai gas untuk rumah tangga dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energi Blok NSO dan Pertamina Hulu Energi NSB. Suplai gas rumah tangga yang dimulai dari Aceh Utara hingga Kabupaten Aceh Tamiang sepanjang kawasan yang dilalui pipa gas Aceh Belawan. Menjikapi usaha pengembangan jaringan di Aceh, Kepala ESDM Aceh Insinyur Mahdi Nur MM yang didampingi oleh Kabid Migas Dinas ESDM Aceh Dian Budi Dharma STMT melakukan pertemuan dengan Ryo Soji dari PT Helios Jepang. Ryo Soji menyampaikan rencana hibah beberapa titik produk meteran gas prabayar yang direncanakan nantinya akan dipasang pada jaringan gas rumah tangga yang telah dibangun oleh PT Perusahaan Gas Negara pada lokasi yang dilalui pipa gas Arun Belawan. Direncanakan kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2020. Tahap berikut PT Helios dengan pendanaan JIKA juga akan membangun pipa utama gas dari Arun Banda Aceh untuk mendukung ketersediaan gas bagi sektor industri, UKM, dan rumah tangga di daerah ini, sehingga akan menambah minat investasi. Kalau jar gas ini, kita memang kita punya potensi, punya cadangan gas yang luar biasa. Ini harapan kita juga, gas ini juga dinikmati oleh masyarakat. Nah, hari ini pemerintah, Kementerian SDM itu sudah membuat program namanya jar gas. Jadi penyaluran gas kepada rumah-rumah tangga, pada masyarakat ke rumah-rumah tangga. Dan ini tentunya kita mendukung terhadap kegiatan ini. Dalam hal ini memberi data-data yang diperlukan supaya ini bisa terkoneksi. Karena pemakaian gas seperti ini itu jauh lebih murah dengan menggunakan LPG. Jadi kita harapkan tahun 2021 itu lebih kurang hampir 32.000 rumah akan tersalur. Mulai dari Lok Sumawe, Aceh Utara, sampai ke Aceh Timur dan Tamiang. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam energi yang strategis namun tidak terbarukan. Sedangkan BBM masih menjadi komoditas vital dalam penyediaan bahan baku industri dan kebutuhan energi Indonesia. Hal ini menuntut suatu kebijakan pengaturan dan pemanfaatan subsektor migas yang harus memberikan manfaat yang maksimal untuk kemakmuran rakyat. Konversi minyak tanah ke gas LPG atau liquid petroleum gas yang diluncurkan pemerintah pada tahun 2007 sangat logis di tengah isu cadangan minyak dunia semakin menipis, sementara cadangan gas masih sangat besar. Selain itu, harga minyak mentah dunia cenderung melonjak tajam. Di sisi lain, apabila minyak tanah dalam negeri dipertahankan, pemerintah harus mengeluarkan dana APBN yang sangat besar untuk subsidi. Khususnya untuk wilayah Provinsi Aceh, ketersediaan gas LPG semakin mudah diperoleh dengan semakin banyaknya hadir SPBE yang tersebar di kabupaten kota, baik SPBE LPG PSO maupun SPBE LPG non-PSO. Sementara itu, penyaluran LPG 3 kg untuk rumah tangga dan usaha kecil hampir tidak terkendala.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh bekerja sama dengan Pertamina secara kontinu, selalu melakukan koordinasi dalam pengawasan dan monitoring untuk mengevaluasi dan meningkatkan mekanisme pengawasan dan penggunaan gas LPG bersubsidi, mulai dari pangkalan hingga rumah tangga. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama pemerintah Aceh dengan Pertamina yang ditandatangani 27 Desember tahun 2017 dalam bidang pengawasan dan monitoring. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan BBM di Aceh, PT Pertamina Persero terus berupaya meningkatkan pemasokan, pendistribusian dan pelayanan terhadap masyarakat. Peningkatan dan menjaga kestabilan stok BBM di fuel terminal atau terminal bahan bakar minyak yang ada, baik BBM bersubsidi maupun non-subsidi. Sementara itu koordinasi, monitoring dan pengawasan dalam pendistribusian yang melibatkan pemerintah Aceh, dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah pusat dalam hal ini sangat mengandalkan peran pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dalam pendistribusian BBM subsidi. Hal ini perlu mendapat perhatian bersama mengingat porsi subsidi BBM dalam APBN sangat besar, sehingga acap kali terjadi over kuota BBM bersubsidi yang sangat membebankan APBN. Kita pemerintah Aceh dalam hari ini yang perlu saya sampaikan adalah sangat concern dan komit bagaimana sumber daya alam, terutama yang sektor ESDM ini. Kita melihat kita ada Undang-Undang 11, ada PP 23 ya, untuk migasnya. Ini betul-betul bisa kita, apa yang sudah diatur di dalam PP itu, bisa kita aplikasikan untuk itu benar adanya, itu bisa di manfaatnya kepada rakyat Aceh. Akhirnya kita berharap pembangunan pada sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Aceh akan terciptanya ketahanan energi yang pada gilirannya nanti akan terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat di bumi Serambi Mekah ini.